Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah cerita tentang seorang pemuda yatim piatu yang mempunyai sifat sabar dan baik hati penuh dengan keikhlasan. Di dalam hidupnya selalu menerima cobaan dan masalah yang silih berganti menimpa dirinya. Namun dengan sifatnya sabar dan penuh keikhlasan, akhirnya dia menerima kesuksesan dan kemuliaan. Inilah kisah selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kesabaran berbuah kemuliaan. Di kaki Gunung Salaka yang menjulang hijau, terbentang sebuah desa bernama Kahuripan. Desa ini dikenal akan tanahnya yang subur, sawahnya yang luas, dan airnya yang jernih. Namun di balik kesejahteraan itu, hidup seorang pemuda miskin bernama Fahri. Fahri adalah yatim piatu yang sejak kecil diasuh oleh seorang penenun tua, Ibu Ratna. Meski hidup sederhana, Fahri tumbuh menjadi pemuda yang tabah dan santun. Ia membantu Ibu Ratna menenun, bertani, dan menimba air dari mata air jauh di pinggir hutan. Warga mengenalnya sebagai pemuda bersahaja. Meski seringkali dianggap lamban dan tak memiliki masa depan. Berbeda dengan Damar, anak saudagar kaya yang congkak dan suka pamer. Damar senang merendahkan Fahri di hadapan warga desa, apalagi di hadapan para gadis. Apa yang bisa kau banggakan dari si rakasi miskin itu? Bahkan bajunya tambal di sana-sini. Ejeknya suatu sore di balai desa. Namun Fahri tak pernah membalas. Ia menunduk dan tersenyum, lalu kembali membantu Ibu Ratna mengangkat hasil tenunan. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Sawah mulai mengering, sumur-sumur tak lagi memancarkan air. Warga mulai cemas, dan Ki Jagabaya, kepala desa yang bijak, mengadakan musyawarah di alun-alun. Satu-satunya harapan kita adalah telaga suci di tengah hutan keramat. Hanya air dari sana yang bisa menyuburkan tanah kembali. Tapi hutan itu berbahaya, penuh makhluk gaib dan ujian tak terduga, ujar Ki Jagabaya. Damar segera berdiri dan berkata lantang, "Biar aku yang pergi. Aku tak takut pada roh atau hantu. Aku akan kembali membawa air itu dan menyelamatkan desa." Warga bersorak tapi Fahri diam. Di malam harinya ia berbicara pada Ibu Ratna. "Bu, aku ingin pergi ke telaga itu, bukan untuk dihormati, tapi karena aku tak ingin melihat desa ini menderita." Ibu Ratna menatapnya penuh haru, lalu memberinya bekal dan sebuah syal tenun tua. "Ini tenun pertama yang ibu buat, simpanlah, siapa tahu kelak berguna." Maka berangkatlah Fahri seorang diri menyusuri hutan, sementara Damar pergi lebih dulu dengan iring-iringan pembantu dan perlengkapan lengkap. Di tengah perjalanan, Fahri membantu seekor rusa kecil yang terjerat, memberi makan seekor burung yang kelaparan, dan menolong seorang kakek buta yang hampir tersesat, yang tak lain adalah jelmaan roh hutan. Ujian demi ujian ia lalui. Ilusi hutan mencoba menyesatkannya. Siluman emas mencoba menyogoknya agar berbalik arah. Namun Fahri tetap berjalan dengan sabar dan hati yang teguh. Akhirnya, ia tiba di telaga suci. Airnya bening seperti kaca, dikelilingi kabut tipis dan bunga-bunga aneh yang memancarkan cahaya. Di tengah telaga berdiri sosok anggun bergaun putih, Nyi Roro Asih, penjaga telaga. "Wahai anak manusia, mengapa engkau datang?" "Aku datang membawa harapan warga desa. Mereka membutuhkan air ini untuk bertahan hidup. Aku tak ingin apa-apa, hanya ingin membantu." Nyi Roro Asih tersenyum. Banyak yang datang membawa kesombongan, membawa niat jahat.
Tapi hanya yang sabar dan tulus yang bisa menyentuh air ini. Ia mengangkat tangannya dan kendi emas muncul dari dalam air. Bawalah ini, tapi ingat, jangan pernah menyombongkan diri. Kesabaranmu telah membuka jalan. Saat Fahri hendak pergi, Damar muncul. Ia berteriak marah. Itu harusnya milikku, aku lebih kuat, aku lebih kaya. Damar mencoba merebut kendi itu, namun saat tangannya menyentuh air telaga, tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Jeritannya lenyap dalam sunyi. Fahri menunduk sedih. Ia tidak gembira atas kemalangan orang lain. Ia hanya berjalan pulang dengan langkah ringan. Sesampainya di desa, air dari kendi dituangkan ke tanah. Seketika hujan turun deras, sumur memancar kembali, dan tanaman tumbuh subur dalam semalam. Warga bersorak dan mengarak Fahri ke balai desa. "Engkaulah pahlawan kami, Fahri. Kami ingin kau menjadi pemimpin Kahuripan," ujar Ki Jagabaya. Namun Fahri menolak. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya ingin desa ini damai. Biarlah aku tetap menjadi penenun dan petani." Tahun demi tahun berlalu, Fahri hidup sederhana. Namun kisahnya menjadi legenda. Di pinggir hutan, masih berdiri batu besar yang menyerupai sosok manusia menjerit. Batu Damar, simbol kesombongan. Dan setiap kali kemarau datang, warga akan berkisah kepada anak-anak mereka. "Ingatlah nak, bahwa kesabaran dan ketulusan akan selalu berbuah kesuksesan. Sebab hati yang jernih akan menemukan jalan, bahkan di tengah gelapnya hutan." Selesai. Demikianlah kisah cerita kesabaran berbuah kemuliaan. Terima kasih sudah menonton kisah cerita ini. Nantikan kisah-kisah cerita yang lebih menarik dan lebih seru tentunya. Hanya di channel KSW_Top TV. Jangan lupa like, share apabila kamu suka ceritanya, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video cerita lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.